abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sub Direktorat Bina Kepenghuluan, Bapak Dr. Andus Haji Anwar Sa'adi MA, yang insya Allah pada sore hari ini akan menyampaikan materi di depan kita bersama melalui fasilitas Zoom meeting terkait dengan penataan jabatan fungsional. Oke. Sudah bisa kita mulai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kabid, Pak Kasih, dan juga para peserta seluruhnya yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada SWT pada sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Dan saya mohon maaf nggak bisa ke sana, Pak Kasih ya, karena kita sedang mereview PMA 20 2019. Ada beberapa kebijakan yang akan kita lakukan, termasuk terkait dengan penggunaan kartu nikah digital, buku nikah digital, ada wacana ke sana ya. Kita lakukan review terhadap regulasi yang ada. Alhamdulillah. Yang kedua, ya saya mohon maaf nggak bisa nanti langsung bersama Pak, karena kita menyelesaikan tadi review tadi. Ini baru selesai, saya masuk di lokasi rapat. Kemudian saya bersyukur ini ada kegiatan di Sumatera Barat yang bahas terkait dengan kebijakan yang update tentang pemuluhan. Ya, saya ingin menyampaikan materi pada kesempatan sore ini terkait dengan bagaimana melakukan optimalisasi peran pemulu dalam mewujudkan kualitas perkawinan dan ketahanan keluarga, karena perannya sangat penting saya kira ya. Karena itu saya akan ini terbaca ya screen-nya ya. Oke, saya aktifkan dulu view-nya. Jadi posisi penghulu itu sangatlah mulia. Jadi saya bercakap di sini bahwa cita-cita ideal untuk membina wanita perempuan untuk mengikutinya melakukan nikah. Ini merupakan rangkaian peristiwa yang membahagiakan sebagai bentuk perwujudan keinginan mencintai, menyayangi, dan memiliki sesama lain. Maka terjadilah ikatan perkawinan yang secara syariat berdampak kepada lahirnya tanggung jawab masing-masing pihak, suami pada istrinya, istri pada suaminya. Nah, ikatan ini diinginkan bersama, ya, dengan harapan dapat meraih rumah tangga yang bahagia, melahirkan keturunan yang baik secara fisik dan secara spiritual maupun sosial. Ini kutipan disertasi saya Pak, membahas tentang mediasi konflik perkawinan dalam mengatasi tingginya profil saya.
Jadi di sini peran pengurus sangat penting. Untuk apa? Untuk turut mengantarkan, membimbing dan mengantarkan calon pengantin meraih cita-cita mewujudkan hubungan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang kekal abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya kira sudah tidak dilakukan, posisi dan kedudukan pengurus sangat penting. Oleh karena itu kami di pusat sangat memperhatikan tentang jabatan ini. Dulu saya di Tapil 3 punya proyek perubahan, melakukan perubahan regulasi yang kebijakan tentang pengurus. Contoh misalnya dalam Permenpan nomor 9 tahun 2019 masa usia pensiun, batas usia pensiun penghulu 65 tahun, terutama penghulu yang berada pada jenjang penghulu ahli utama. Itu artinya apa Pak? Itu artinya nanti jabatan ini akan dilirik oleh banyak orang, termasuk kalau Pak Andil punya background pengurus, jadi Pak Andil nanti jadi pengurus lagi, ada Pak Andil. Kalau menang yang menjadi pengurus sudah banyak Pak, yang ajukan nama saya, lalu saya sudah ada beberapa menang yang itu lagi, termasuk kemarin rencana Pak Dirjen menjadi pengurus bisa, karena sampai ahli utama itu selevel dengan Dirjen. Jadi kalau nanti ada orang tua bawa Pak mandu kita, siapa itu penghulu Pak, penghulu ahli utama. Ya, beliau sudah tua masih penghulu. Nah, tugas fungsinya Pak, saya ingin sampaikan ada 3 ini. Satu, fungsi administratif, yaitu melakukan pelayanan publik, termasuk membuat akta, membuat laporan, dokumentasi, statistik. Itu bagian dari tugas-tugas administratif, termasuk mengenali persyaratan penerapan dokumen orang yang memberikan. Itu sudah menjadi bagian dari tugas fungsinya penghulu. Kemudian yang kedua, penghulu ini sebagai fungsi menjawab berbagai pertanyaan dan persoalan yang muncul di masyarakat. Jadi penghulu jangan bosan, dia nanti banyak ditanya oleh masyarakat tentang hukum Islam, tentang hukum perkawinan, termasuk tentang konsultasi hukum Islam, termasuk pewarisan, perwalian, dan hal-hal terkait dengan persoalan yang dialami oleh umat. Kemudian yang ketiga, dia juga menjadi dai sebagai orang yang memberikan pencerahan, pembinaan, bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Makanya nanti kompetensinya tidak akan tertetap Pak. Ini JP penghulu. Jadi kalau jabatan fungsionalnya adalah sebagai PPN, pegawai pencatat nikah yang mempunyai waktu tugas, tanggung jawab, melakukan pelayanan dan bimbingan nikah rujuk. Itu satu Pak, pelayanan bimbingan nikah rujuk. Yang kedua, pengembangan perpenguluan. Yang ketiga, bimbingan masyarakat Islam. Bimbingan masyarakat itu apa? Yaitu tugas-tugas yang ada di PMA di tempat selain nikah rujuk Pak. Zakat wakaf, apa lagi?
ya keterangan agama Islam. Pokoknya selain tugas fungsinya di KUIU itu layanan bebas Islam, termasuk pembinaan syariah. Penghulu ikut apa namanya Rukyatul Hilal, itu kegiatan layanan bebas Islam. Mengukur arah kiblat itu juga bagian dari tugas fungsi layanan bebas Islam. Nah, kalau pejabat fungsional gurunya itu adalah PNS yang lebih tugas tanggung jawab wewenang melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan teknologi, pengembangan dan bimbingan masyarakat Islam. Jadi masih diambil dari PNS, Pak. Mungkin tahun depan kalau jadi dibuka formasi P3K untuk penghulu, jadi boleh jadi penghulu adalah ASN, bukan dari PNS. Karena di Perpres 38 tahun 2020 itu akan dibuka lowongan formasi penghulu dari P3K. Pegawai pemerintah dengan janjian ikatan perjanjian kerja. Nah, kategori dan jenjang fungsional penghulu ini termasuk kategori keahlian, Pak. Recording stopped. Ya. Jadi jabatan penghulu ini adalah jabatan keahlian. Recording in progress. Nah, ya, jadi penghulu ini merupakan jabatan keahlian. Jadi kalau yang tidak ahli tidak boleh masuk di jabatan ini. Penghulu ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Kemudian saya akan sampaikan tentang kompetensinya. Ada kompetensi manajerial harus dikuasai oleh seorang penghulu. Ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pengembangan diri, mengolah perubahan, pengambil keputusan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial budaya sebagai peran bangsa. Dia hadir memfungsikan sikap toleransi, keterbukaan, peka perbedaan, mampu menjadi perpanjangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat. Yang ketiga, kompetensi teknis. Nah, saya akan sampaikan di sini. Ini contoh kompetensi teknis penghulu ahli pertama. Nomor satu, mampu baca Quran. Jadi kalau ada penghulu dan bisa baca Quran, berarti dia tidak ahli ada di sini, Pak. Jadi dia boleh milih tempat lain selain penghulu, karena dia memang jabatan ahli, harus pasti baca Quran. Ya. Kemudian yang ahli mudanya itu meningkat. Dia bukan hanya mampu membaca, tapi membaca dan menulis. Ya. Kemudian di ahli madya mampu baca, menulis, menghafal Quran. Di ahli utamanya mampu baca, menulis, memahami dan menafsir Al-Quran. Nah, ini sudah dijawab
jika seseorang ingin naik jenjang, ada uji komnya. Jadi kalau seorang pengurus sudah memenuhi angka kredit, tapi uji komnya misalnya untuk ahli utama, dia selain baca Quran, menulis Quran, memahami dan menafsirkan Al-Quran, dia belum mampu, maka kemungkinan dia belum bisa naik ke jenjang ahli utama, meskipun dia sudah punya angka kredit yang cukup. Jadi uji komnya sangat menentukan, ya, termasuk di penghulu media biasanya punya kemampuan memandu akademika, bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kalau dia belum mampu ini, akan dites ini, dia nggak lulus, berarti harus naik ke ahli media. Ya sudah kandungan naik sekarang, alhamdulillah dari tes ini. Ya. Oke, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan jabatan fungsional penghulu. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya, ya, yang ada di Sumatera Barat ini benar-benar mendalami dan mengisi jabatan yang dimiliki secara profesional. Jadi siapa yang berhak memenuhi kompetensi penghulu itu, ya teman-teman umum sendiri. Jadi kalau baca Quran dia masih belum baik, kalau dia ingin naik ke jenjang berikutnya, perbaiki. Ya. Penghulu boleh, mungkin ada penghulu yang dari umum awalnya. Ya. Tapi yang sekarang dan bisa tadi Pak, karena penghulu itu syaratnya dia sarjana agama Islam. Kalau dulu yang pasti 2005 itu penghulu ada sarjana politik, ada sarjana sosial. Tapi setelah diberlakukannya ketentuan Permenpan yang baru ini, nggak ada lagi Pak, semuanya sarjana agama. Jadi ya sekarang Pak, penghulu lama itu banyak yang lulusan ngaji Iqra jadi penghulu. Jadi kalau baca Quran tuh kan nggak kenal huruf ha, mim itu nggak kenal Pak. Di Iqra ada mim, yang ada ma. Jadi kalau ha mim dibaca ha ma. Ya. Ha ya ain sod, nggak ada sama di Iqra itu. Makanya bacanya kahaya asal. Saya ngetes uji kok pasti mau ketemu Pak beberapa teman-teman kepala OA yang seperti itu baca Qurannya. Tapi yang berikut sekarang saya yakin sudah ada lagi aliran kahaya asal, dan ada lagi. Ya. Jadi teman-teman semuanya silakan mengisi diri kompetensinya dengan baik, karena jabatan ini akan terus kita rawat supaya dia menjadi jabatan yang dibanggakan Pak oleh yang jabat. Bahkan kita masih sedang merumuskan ke depan itu kenaikan jabatan fungsionalnya, karena sudah 15 tahun tunjangannya pasti belum berubah. Penghulu pertama 260.000, setahun murah Pak. Nah, kita usahakan mungkin tahun depan kita lihat perkembangan ekonomi bangsa kita, sudah ada perbaikan, kita usulkan kenaikan tunjangan penghulunya. Apalagi jabatan kepala OA-nya kita sudah kasih nilai akredit. Ya. Ada ketentuan di Permenpan di PMA 18, penghulu yang jabat kepala OA itu ada nilai kelebihannya, ada dapat akredit tertentu. Ya. Nah, kemudian ketentuan penghulu terkait dengan kompetensi manajerial. Ya.
Jadi harus peka perubahan Pak. Kalau sudah mengarah ke transformasi digital, teman-teman kuasain itu perangkat digital aplikasinya sudah kita keluarkan. SIM card misalnya, dia pengurus menguasai Pak, dulu bisa buka SIM card. Termasuk tahun depan sudah mulai menggunakan EduPAK. Ya, jadi cara-cara konvensional membuat PAK itu dengan melampirkan berkas-berkas yang banyak, mulai ke depan itu sudah kita angkas. Jadi lebih menggunakan perangkat digital untuk kemajuan layanan masyarakat. Ya, jadi semuanya sudah dikasih himbauan untuk login dengan SSO ya, single account masing-masing pengurus, supaya dia bisa update datanya. Data pengurusnya tidak bisa diblokir karena dia nyambung dengan data sipol, sistem informasi pegawai biro hukum. Jadi semuanya akan kita satukan Pak. Data pengurusnya sipol, data nikahnya berapa nikahkan, berapa dapat jaspo, ambil dari sikat. Jadi data pegawainya ambil dari sipol, data nikahnya dari sikat. Nah, nanti lapor-lapor manual untuk bisa dapatkan jaspo nggak berapa lagi Pak. Jadi dia dapat angka kredit berapa ambil nikah, itu ambil dari sikat. Selama ini Pak kasih nikah 1.000 per tahun. Jadi masing-masing pengurus klaimnya saya 500 Pak, saya 500, saya 500. Ini 1.500 orang nikah. Padahal kita masih. Nah sekarang nggak bisa lagi Pak, karena data nikah yang akan ditarik menjadi angka kredit yang ada di SIM-kan. Nah, jadi sudah terintegrasi. Termasuk ke depan kalau misalnya rencana model MB-nya mau dihapus Pak, print lagi nanti. Jadi model MB nggak di-print lagi karena sudah dalam SIM-kan. Tapi nanti bukti fisik non-bersama adanya akan kita buat kok baru yang lebih simpel, ya. Sebagai bukti bahwa dia telah melakukan pemeriksaan kita. Nah, pengurus kalau memang dia periksa, jangan mengusulkan apa ini Pak. Kan banyak pengurus itu yang tidak periksa lagi, tiba-tiba datang NB-nya masih kosong tuh. Kalau saya sih, jangan kasih angka itu. Jadi kalau di bidang pengurus itu periksa Pak sebelum nikah. Namanya benar tidak, statusnya di Jawa perawatnya benar kan. Laki perempuannya lain berarti Pak. Karena sekarang banyak orang yang nyelundupan jenis kelamin. Apalagi di masa pandemi banyak sudah ada 2 kasus kan. Di NTB istrinya pakai apa? Pakai cadar, kebetulan pakai cadar. Ternyata dia bukan perempuan, dia laki-laki. Nah, tugas pengurus kita tanya, kamu siapa namanya? Aminah. Nah, suaranya ngebas enggak? Kalau suaranya ngebas itu laki-laki. Ya itu tugasnya pengurus Pak. Kalau dia tidak melakukan itu, terjadi kesalahan, kalau praktek, maladministrasi, dapat hukuman Pak. Karena dia menjalankan kewajiban memeriksa materi. Ya, gitu aja Pak. Jangan banyak-banyak aku kasih. Silakan kalau ada 1-2 yang mau silakan. Jadi intinya kita telah masuk ke era baru dunia pengeluaran Pak. Jadi jabatan ini sudah menjadi jabatan yang diidamkan oleh banyak orang. Masuk ada eselon 2 yang sudah nanya ke saya, Pak, saya mau jadi pengurus. Ya, silakan. Berarti dia pengen jadi pengurus ahli utama Pak. Nanti ada pengurus berdampingan dengan alat tampil biasa saya Pak. Bapak itu kan atasan saya Pak. Ya kalau pas jadi teman. Karena dia bisa masuk jadi pengurus ahli utama. Pengurus ahli utama Pak, tunjang
pindah jaya sama dengan dirjen. Enak kan? Maka teman-teman jangan males membuat usulan Pak, lupa dapat usul tangkapan kredit. Nanti kewajibannya kan per 6 bulan itu direkap Pak, per 6 bulan dibuat lupa, per 6 bulan paling sedikit sama sekali membuat lupa. Ya. Jangan sudah 7 tahun baru ngajuin Pak. 7 tahun berkata banyak sekali. Jadi sampai nggak muat udah pengumuman terus nampung berkas teman dari Sumatera Barat. Ya, saya kira itu pengalaman dari saya. Silakan kita diskusi. Mungkin 1 atau 2 orang yang ingin berdiskusi silakan. Saya belajar kata Pak Kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Dr. Abdul Haji Anwar Sahdi MA, Bapak Kasudit Bina Penghuluan dan Keluarga Sakinah. Dari paparan yang beliau sampaikan tadi, agaknya Pak Kasudit menekankan kepada kita bersama bahwa dalam era baru penghulu menuju transformasi digital, tidak ada lagi bisa kita tawar penghulu itu buta teknologi, karena dengan keluarnya Kemenpan 9 tahun 2019, tidak saja hanya KUA yang melakukan transformasi, ternyata penghulu juga melakukan transformasi terhadap dirinya. Nah, maka oleh sebab itu pesan dari Pak Kasudit, nah mulai hari ini kawan-kawan rekan-rekan penghulu setidaknya harus merancang perangkat digital yang harus dimiliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka meningkatkan kompetensi, maka yang terutama yang beliau sorot tadi kami melihat adalah kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Nah, kenapa dua ini yang beliau sorot? Yang pertama, kompetensi teknis itu berkaitan dengan penghulu itu sendiri, SDM-nya, dan sementara manajerial adalah pengelolaan kegiatan-kegiatan kepenghuluan. Nah, sementara sosiokultural itu berkaitan dengan pengembangan penghulu sebagai warga negara dan bangsa. Lebih banyak berbicara persoalan toleransi. Nah, oleh sebab itu dalam rangka kegiatan kita pada hari ini, mumpung kita bisa bercakap dengan Pak Kasudit, kepada kawan-kawan kita persilahkanlah untuk memberikan unek-unek beliau, unek-uneknya atau bertanya atau pikiran kepada Pak Kasudit. Untuk segmen pertama ini kami buka untuk 2 orang. Kita persilakan. Pertama kepada Wahyu Hidayat, kemudian yang kedua Indra Suherman. Perkenalkan diri ya, nama, asal, tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penghulu media di Kecamatan Sungai Dua, Kabupaten Agam. Pertama, terima kasih banyak pada Bapak Kasudit. Ada beberapa hal barangkali yang menjadi keraguan dan sekaligus ingin kita konfirmasi dari Bapak Kasudit. Pertama, tadi saya tertarik dengan
Pak Kasubdit mengatakan sekarang lagi review PMK nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Mumpung ada review, saya melihat beberapa hal Pak yang mungkin jadi problem di tengah masyarakat dan khusus di kami sebagai KUA, yaitu pasal 13 ayat 3 tentang perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Di dalam pasal itu, dalam ayat tersebut ada beberapa bentuk perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Cuma dalam penilaian kami tidak mengcover perpindahan wali nasab kepada wali hakim akibat pandemi. Karena kami ada setidak-tidaknya menemukan beberapa kasus di Sungai Pua sendiri, ada 2 kasus kami temukan. Ada walinya yang berada di Malaysia ketika itu lagi lockdown, dan ada di bulan Mei tahun 2020 walinya di Bali waktu PSBB, yang saat itu di Bali tidak bisa wali pulang. Untuk berwakil wali nikah pun kantor KUA di Bali tutup semuanya. Jadi kami lihat ada peluang Bapak Kasubdit pasal 13 ayat 3 huruf D, wali tidak dapat dihadirkan atau tidak bisa ditemui lantaran di penjara. Barangkali kalau boleh kami mengusul Pak Kasubdit, yang lantaran di penjara ini mungkin diperluas, apakah ditambahkan kata-kata lantaran penyakit menular yang mengakibatkan efek sangat besar bagi yang lain, atau bagaimana? Persoalannya sekali lagi, wali tidak bisa berwakil karena tempat berwakil ditutup. Begitu juga di Malaysia, PPN luar negeri tidak bisa ditemui lantaran lockdown. Ini permasalahannya. Kemudian yang kedua yang ingin kami pertanyakan pada Bapak Kasubdit, jadi disampaikan untuk penghulu. Posisi penghulu setidak-tidaknya ada 3, yaitu posisi sebagai administratif, mufti dan dai. Dari ketiga-tiganya kami mohon Pak Kasubdit untuk setiap kegiatan itu mungkin ada nilai angka kreditnya. Walaupun di Permen-Pan Masulan tahun 2019 sudah ada beberapa hal, tapi mohon untuk dikembangkan lebih jauh. Kemudian selanjutnya ketiga Pak Kasubdit, 10 tusi KUA di PMA 34 tahun 2016 semuanya memang menjadi tugas dan fungsi KUA. Dalam hal ini kami lihat selama ini yang banyak mendapatkan sokongan dana adalah masalah NR. Ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar NR, pembinaan wakaf, kemasjidan, infak, sedekah, bahkan sampai untuk kisah rukyat, ini minim untuk pembiayaannya. Jadi kami mohon ketika di pusat penyelenggaraan, mohon juga disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan tusi KUA yang lain, bukan hanya NR. Kemudian begitu juga dengan tusi Pak Kasubdit, kita lihat begitu banyaknya tugas KUA sampai kepada operator. Kami mohon untuk operatornya juga ada semacam uang lelah operator. Sekali lagi kami ulangi Pak, untuk operator siwa, operator simas dan lain-lainnya, kami mohon juga mungkin ini ada semacam uang lelah bagi mereka. Juga 10 tusi KUA tadi kami mohon juga Pak Kasubdit ada angka kreditnya. Kemudian berdasarkan hasil rakor antar kementerian dan lembaga, pembahasan tentang pasangan menikah
yang belum memiliki akta perkawinan atau buku nikah di Hotel Bidakara pada tanggal 1 November 2021, masih di dalam itu kita meragukan SPTJM-nya Pak Kasubdit, karena dalam penilaian kami ini melemahkan lembaga kita, melemahkan KUA, sekaligus di tengah masyarakat yang terjadi ketika sudah keluar akta kelahiran anak atau akta yang menyatakan anak lahir dari pernikahan tidak tercatat, masyarakat masih mengatakan untuk apa repot-repot nikah, toh ternyata tercatat anak kedua juga, dia tercatat 3. Ini persoalan yang tersebut yang akhirnya masyarakat sekali lagi tidak menghiraukan lagi untuk nikah di KUA. Jadi yang kasus yang lebih parahnya kami sampaikan bahwa ketika ada sepasang pengantin atau sepasang suami istri yang menikah tidak tercatat, kemudian cerai pun tidak tercatat, kemudian mendaftar ke KUA untuk nikah tercatat. Ini persoalan. Bagaimana kami dari KUA untuk memprosesnya ini? Sudah nikah tidak tercatat, cerai tidak tercatat, mau nikah kembali tercatat. Ini persoalan. Terakhir mungkin apresiasi Pak Kasubdit. Mudah-mudahan ke depan memang aplikasi dari SIMKA, aplikasi SSO, kemudian aplikasi-aplikasi lain terintegrasi dan kita tidak perlu kerepotan lagi mengumpulkan hard copy bahan-bahan untuk bukti fisik naik pangkat. Kami berharap ke depannya bukti fisik untuk penghulu cukup dengan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan. Demikian, terima kasih Pak Kasubdit. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu ya Pak Kasubdit. Ya. Ya. Silakan. Sekali dengan ini. Satu orang ini sudah 5. Oh ya. Saya respon dulu ya. Kita respon dulu. Ya. Oke. Kita persilakan kepada Pak Kiai untuk merespon pertanyaan pertama dari Bapak Wali Hidayat. Ya, kita akan buat apa? Buat ketentuan emergensi terkait dengan KUA ini. Ya. Jadi tadi juga ada kasus misalnya orang di tengah lautan sedang berlayar, anaknya nikah, mau bertemu dengan siapa dia di tengah laut. Mungkin nanti kita akan atur klausul kondisi darurat tapi wali ini. Saya setuju sih daripada nikah online, lebih bagus kita permudah persyaratan tapi wali. Ya. Jadi kita biasanya orang di tengah laut ya, siapa yang berproses itu mungkin kepala kaptennya, kapten kapalnya siapa, itu bisa menjadi saksi bahwa dia berwakil wali. Jadi kita kan buat regulasi memudahkan lah. Kalau saat pandemi ya, juga banyak yang minta nikah online. Mungkin kita permudah tadi model sistem berwakilnya, termasuk yang di luar negeri Pak. Walinya di luar negeri bisa ditelepon, bisa WA bisa, cuma dia nggak bisa kedutaan Pak, karena ilegal. Udah habis paspornya, misalnya udah habis visanya, dia kan ngumpet Pak statusnya, jadi nggak mungkin dapat izin dari kedutaan, gitu loh. Yang tadi kita akan dua anak lemah mengatasi situasi yang darurat seperti itu. Kalau apa kredit, manajer pria sudah jelas Pak. Administratif ada kreditnya. Kemudian apa lagi? Bukti itu ada konsultasi hukum Islam.
Itu ada nilainya. Dia ceramah, memberi penyuluhan, ada nilai materi kan masalah. Jadi semuanya sudah ada, sudah lengkap. Jadi kita beri angka kredit bagi layanan mahasiswa supaya teman-teman yang ada di wilayah yang sedikit kayaknya tetap bisa naik angka, gitu loh. Makanya kita adakan tuh semua layanan di mahasiswa itu dapat angka kredit, setelah itu ya namanya curhat ya. Oke, ada lagi Pak yang substantif Pak? Jangan. Saya sampai jam 5 ya Pak. Oh, jadi saya di hotel sudah terbatas waktunya. Oke. Satu lagi Pak Kadit. Baik, ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasubit, kenalkan nama Indra Suherman, penghulu Gua Simpang Almati Kabupaten Masaman. Cuma dari pangkat jabatan ini di samping itu sekalian mohon penegasan dan dari Pak Kasubit. Sekarang kan sedang proses naik pangkat MPA-nya periode Oktober 2021. Tapi SK jabatan dan Pak Madianya itu sudah keluar, sudah kita lihat diberikan oleh Hanwil. Jadi pertanyaan pertama ini memang nggak pribadi Pak Kasubit, izin menjelang SK 4A ini keluar, tindakan-tindakan kepegawaian kita apakah sudah boleh menggunakan jabatan Madianya atau belum? Karena SK jabatan 4 Madia sudah keluar, tapi SK 4A-nya belum. Karena periode itu pertama. Yang kedua yang kami penegasan pertanyaannya adalah kita penghulu sekarang ini di seluruh Indonesia mungkin itu dianjurkan untuk membuat bupa sampai Desember 2021 ini, dan kalau tidak nanti tidak bisa lagi diproses pada Januari 2022. Pertanyaannya, apakah betul benar seperti itu Pak? Karena kita lihat teman-teman sebagian dengan hal itu masih kurang semangat buat bupanya itu. Berarti seakan-akan seperti tidak percaya Pak gitu. Nah, jadi mohon penegasannya, apakah betul atau nanti akan ada indikasi lain, akan ada aturan lain yang menyebabkan nanti tahun 2022 itu karena mungkin tidak sempat membuat dengan berbagai alasan bupati tidak dibuat, bisa nanti ada aturan lain dibolehkan dengan alasan tertentu. Jadi penegasannya kami berharap nanti kalau teman-teman bertanya di tempat lain, apakah betul-betul akan dieksekusi hal itu. Nah, sebab mengingat waktu sekarang 1 bulan lagi, itu yang kedua. Yang terakhir ini untuk tugas tambahan. Saya ini kebetulan sebenarnya juga bicara saya kan, bertanya Pak Kasubit, apakah nanti tugas tusi penghulu ini bisa juga dimasukkan tugas-tugas sosial lain, seperti saya seperti contohnya kan hobi sedikit-sedikit sebagai YouTuber, apakah nanti bisa dinilai secara kredit mengupload video-video di YouTube yang nanti bermanfaat untuk secara sosial? Itu satu. Yang kedua mungkin seperti ceramah-ceramah agama di khotib, ceramah-ceramah yang lain itu bisa juga dimasukkan. Yang mungkin juga terakhir seperti kita bidang olahraga juga seperti pelatih taekwondo itu nanti apakah bisa dimasukkan sebagai tambahan bukti fisik untuk penghulu ini. Jadi itu sepertinya. Terima kasih dan banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke mic kepada Pak Kiai. Yes. Oke. Jadi yang pertama, jabatan penghulu masjid sudah turun. Boleh manfaatkan belum ya? Iya. Ya itu sampai dulu ini Pak sudah ujian tapi belum sudah ya. Sabar aja, tunggu sabar. Ya. Terus sudah Pak Ahmad ini sudah turun ya, sabar aja. Ya, saya sudah ujian belum sudah, nggak apa-apa itu. Sudah cuma tunggu waktu aja. Mungkin nggak sabar dengan grade ini Pak Kiai. Iya, kan yang kasihan tuh yang sudah lama nggak naik pangkat Pak, nggak mau graduate.
Ya, di bawah waktunya Desember 2021, bingung dia. Kenapa kita lakukan itu Pak? Karena kan regulasinya baru. Regulasi baru, standarnya baru juga Pak. Formnya baru, cara menghitungnya baru. Nah, kalau kita dapat gimana Pak? Jadi ditakutnya per akhir tahun. Jadi teman-teman apa susahnya dari sekarang sudah direkap itu kegiatan-kegiatan layanan pemuluhannya, pemuluhannya semua direkap. Nah, tadi perihal apakah ngunggah selama di YouTube dapat nilai apa enggak? Bapak baca dulu unsur-unsur dalam kreditnya apa itu? Nanti kalau sudah masuk unsur-unsurnya, dan kita belum buat ini Pak, juknis pendidikan belum. Nanti bisa kita masukkan yang ceramah di YouTube, di radio, yang masuk di situ Pak. Itu ya. Pokoknya kalau udah angkat deh, kalau udah tertulis dengan tugas-tugasnya didokumentasikan, baik di tertulis, rekamannya, kumpulnya kumpulin. Nanti tidak ditukar dengan angka kredit. Oke, saya kira ini ya Pak, kasih ya. Karena waktu terbatas ya Pak. Saya pinjam ruangan hotel sampai jam 5. Oke. Terima kasih Pak Kasudin. Walaupun ada yang satu yang sangat urgen Pak Kabit tentang Pak Kasudin tentang masalah SPTJM Permendagri 108 ini. Gimana sikap kita itu Pak Kasudin? Pak Kiai. Apa Pak? Kualitas Pak, SPTJM apa? Kawin tak tercatat, kawin tidak tercatat, nikah tak tercatat, kemudian dia nak kawin lagi dengan perempuan yang lain gitu. Ya, itu Pak, kami sudah diskusi dengan Pak Dirjen, bahkan saya debat langsung Pak dengan Pak Dirjen Dukcapil. Itu ternyata Pak, kebijakan itu ada sejumlah data di tangan data itu Pak. Orang yang sudah nikah nggak lapor ke kelurahan itu dianggap nikah tidak tercatat Pak. Padahal mereka punya nikah. Nah, jadi kalau ada kasus seperti itu, Bapak konfirmasi dengan yang bersangkutan. Apakah benar dia itu belum punya buku nikah? Ternyata ada indikasi mereka sudah nikah, punya buku nikah, cuma nggak lapor ke dinas sipil. Nah, kalau mereka yang memang benar dikasih dicatat dalam KK, dalam KUA, bahwa karena dia untuk isbat nikah. Jadi hanya itu jalannya Pak, suruh dia isbat nikah bukan daftar nikah. Jangan Bapak paksa-paksa, silakan berubah. Recording stopped. Satu jadi siapa? Jadi perawan itu hanya ribut Pak. Ya. Jadi suruh dia ke pengadilan untuk isbat nikah. Baik, Pak Kiai, terima kasih banyak atas kehadiran Pak Kiai sore hari ini. Kawan-kawan, mari kita beri aplaus untuk terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu Pak Kiai dalam memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita kawan-kawan pemburu dalam rangka kegiatan Fintech aplikasi SIK dan EduPak ini. Mudah-mudahan wajah baru Bengkulu tahun 2022 ini mampu menjawab tentang zaman dan apa yang diimpikan oleh Pak Kasudin. Ada penghulu utama, ahli utama yang setara dengan Dirjen, itu terwujud dan terwakili di tiap provinsi yang ada di Indonesia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kasudin dan kami selaku moderator dalam kegiatan ini dari Kepenguluan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala layanan dan kekurangan dalam menghantarkan diskusi kita yang hangat pada hari ini. Terima kasih Pak Kiai. Boleh kita undur diri Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Kasih dan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan waktu kita bisa berproses langsung.
Amin. Tahun 2022 kami menunggu Pak Kasubdit di Sumatera Barat. Salam. Mohon pamit ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan rekan-rekan dulu yang kami pilih itu yang bisa kami sampaikan. Perbanyak maaf, banyak bicara, mungkin banyak salah, banyak khilaf, tapi itu adalah pakaian dari manusia. Oleh sebab itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah kecamatan kita masing-masing untuk masa yang akan datang. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.